Alhamdulillah bini'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita di majelis ilmu di malam hari ini yang akan kita lanjutkan seputar akhlak yang sudah lama seputar akhlak belum dibahas. Hari ini kita akan lanjutkan bagaimana tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini bahasnya adalah tentang bersihkan akhlak tercela, maka penulis Ustadz Abu Nabhan mengaitkan tentang bagaimana kita tahu aib kita sendiri ya. Karena terkadang yang namanya perbuatan tercela atau perbuatan yang dilarang, perbuatan yang buruk kadang tidak terasa ya. Saat kita melakukan itu ya serasa benar aja, serasa sudah melakukan kebaikan, padahal ada kesalahan ya gitu. Nah ini yang tidak kita sadari. Nah makanya dimasukkan pula caranya bagaimana seseorang itu mengetahui aibnya, yaitu ada 4 cara. Yang pertama dari teman solih yang menasihatimu. Jadi yang pertama itu dari teman yang solih. Jadi kalau ada teman kita yang solih itu ya, tentunya bukan asal-asalan teman ya gitu, dan bukan asalan mungkin solihnya karena disebut si fulan itu solih gitu ya gitu. Karena mungkin ada orang yang rajin sholat tapi masih acak-acakan atau masih jauh daripada akhlak yang mulia gitu ya gitu. Dia kadang mencaci saudaranya, dia kadang canda secara berlebihan, dia kadang mengejek saudaranya. Nah itu kan mungkin terlihat solih secara satu sisi, tapi secara sisi akhlaknya nggak kelihatan gitu ya gitu. Nah itu. Tapi bagaimana orang yang soleh itu ya nggak mesti harus solih secara keseluruhan ya, nggak ada mungkin ya, nggak ada yang namanya manusia kan wakil insanu do'if kan, insan itu atau manusia itu kan do'if ya, lemah gitu, jadi nggak ada yang sempurna. Tapi bagaimana kita mencari teman kita yang melengkapi kita, yang selalu menasihati kita gitu. Nah itu bukan teman yang ketika kita punya salah dia suka sebar kesalahan kita, bukan itu ya. Atau bukan teman yang ketika kita punya kebaikan dia suka iri ke kita. Nah bukan seperti itu juga. Nah itu yang pasti adalah bagaimana watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Nah itu yang intinya gitu ya. Senantiasa menasihati pada al-haq ya, kepada kebenaran dan juga pada kesabaran. Nah itu intinya teman yang solih itu. Yang kedua, orang-orang yang tidak senang kepadamu. Ada juga ya, karena mereka tidak akan memuji kepadamu dan tidak suka menyebut kebaikanmu. Ada juga orang yang tidak senang kepada kita, tapi kita kalau bertemu mereka kita tahu aib kita gitu. Mungkin ada orang yang suka dengki atau suka iri atau bagaimana gitu ya sikapnya ke kita, tapi dengan itu kita tahu oh mungkin ada kesalahan gitu ya gitu. Nah itu baru di situ ya, tidak hanya melihat kesalahan mungkin dari sisi orang lain gitu ya, tapi lihat pada diri sendiri gitu. Ada sebuah pepatah atau hikmah lah. Hikmah yang dikatakan oleh seseorang, kalau ada masalah itu jangan cari sumber dalang yang salah gitu. Tapi salahkan
salahkan dirimu sendiri gitu. Jadi kalau ada masalah, jangan cari sumber dalang siapa yang salah gitu ya. Cari siapa yang salah, cari dalangnya siapa, nggak usah gitu ya. Tapi salahkan dirimu sendiri gitu. Nah itu sebuah perkataan hikmah gitu ya. Artinya kita jangan sibuk mengurusi kesalahan orang lain, sedangkan kita lupa akan kesalahan kita gitu ya gitu. Iya gitu. Jadi rumput tetangga lebih dibagusin, sedangkan kita enggak gitu ya gitu. Nah itu. Memang kebanyakan tanpa kita sadari lah, gampang bisa menilai seseorang atau mengoreksi seseorang, tapi diri sendiri teh waduh ya padahal masih banyak kekurangan. Nah itu. Tapi tidak akan terlihat atau tidak terpikirkan lah ya itu kebanyakan. Maunya gitu kalau nafsu teh gitu. Oh posisi saya kita berarti salah kalau begini caranya. Padahal agama syariat tidak mengajarkan seperti itu. Sebelum mengoreksi orang lain, koreksi dulu diri sendiri. Nah, betul, gitu, iya. itulah. Kan dikatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat kan, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'do, itu kan. Jangan sampai kalian mencari-cari kesalahan orang lain gitu kan gitu. Termasuk kalau misalnya ada kesalahan seseorang kemudian dikatakan ke orang lain, wah, gitu kan. Padahal kalau misalnya kita punya masalah dengan seseorang, ya dengan seseorang itu aja kita itunya apa, selesaikan masalahnya. Jangan kasih tahu ke orang lain, kasih tahu ke sini gitu ya gitu. Kan jadi misalnya nanti yang salah itu jadi nggak enak hati gitu. Tapi kalau kita ajak empat mata gitu ya. Ya, nah secara intern empat mata, insya Allah dia bisa gitu kan. Daripada disebar ke orang lain kan, ujung-ujungnya dia nggak nerima gitu kan gitu. Iya. Nah gitu. Jangan sampai kesalahan itu jadi digibahi gitu ya gitu. Itulah yang justru itu yang sangat dihindarkan, itu kita tidak tanpa terasa jadi timbulnya gibah itu iya. Akan merusak amal kita ya sudah kita kumpul-kumpul jadi hilang itu, jadi hangusnya iya. karena gibah gitu. Nah itu jadi kadang-kadang dari orang yang tidak senang kepada kita itu memang ada menyadari nantinya kita kesalahan kita gitu. Memang kemana-mana kalau kita kedengar atau tanpa kita sadari lah, di tempat-tempat riungan, tempat kumpul-kumpul tanpa sadari, kalau omongan kita tidak sangat hati-hati, sudah berbau tidak menyinggung masalah gibah, kita pun yang istilahnya tidak mau ikut-ikutan bisa ke bawah-bawah gitu, ke bawah. Jadi memilah dan memilih kita dalam ini pertemuan itu harus benar-benar kita inilah, jangan ke bawah-bawah jadinya. Kemudian yang ketiga, dengan menghadiri majelis ilmu, tentu jelas ya. Dengan kita menghadiri majelis ilmu, kita akan tahu gitu ya. Kalau sampai mana misalnya kita bukan hanya dalam fikih ya, dalam sholat kita misalnya tahu kesalahan kita dalam sholat, tapi yang kadang-kadang juga kita punya sikap yang kurang baik pada teman. Setelah diterangkan dari majelis ilmu, oh itu ada, oh tahu gitulah kesalahan gitu ya gitu, kesalahan kita gitu ya gitu. Jadi kuncinya itu majelis ilmu gitu. Jadi kalau istilahnya kalau kita semakin banyak thalabul ilmu, semakin kita banyak menuntut ilmu jauh, akan tahu letak akan kekurangan diri sendiri, itu akan lebih tahu akan berarti saya banyak kekurangan. Itulah kalau justru orang yang tidak pernah thalabul ilmu, itulah yang tidak akan tahu diri akan kesalahan. Nah gitu. Itulah. Nah itu. Nah makanya di sana di Jawa itu orang pendakwahnya intern lah istilahnya, yang lokal ustadz itu aja gitu. Padahal pengetahuan masalah agama di luar yang ini yang bisa, yang puasa apalanya, yang hadis Qur'annya bagus, lebih bagus itu menguasai mana milah-milah ini yang syariatnya banyak sekali. Intern itu aja ilmunya sudah, padahal sudah pernah keluar itu wawasannya sangat luas dalam pemahaman agama itu. Nah itulah. Jadi saya makanya kalau lagi ke sana itu berbicara sama orang sana terus kadang-kadang ya gitu bagus itu. Memang apapun namanya ilmu teh harus benar-benar kita sangat harus cari ilmu. Iya harus dituntut. Iya. Jadi pasti orang akan introspeksi lah gitu kalau menghadiri majelis ilmu gitu. Terus yang keempat, mempelajari sirah ya,
perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk dibandingkan akhlakmu dengan beliau. Jadi kalau dibandingkan akhlak Nabi dan kita jauh banget ya itu. Ya. Kita seolah-olah mencontoh beliau, seolah-olah mengikuti beliau padahal masih jauh gitu ya gitu. Kadang-kadang juga sholat juga datang telat ya, dan datangnya juga jam berapa gitu kan. Nah itu kalau masih ditentukan dengan hal itu ya jauh gitulah gitu. Makanya ini bakal kerasa kalau kita mempelajari sirah gitu ya gitu. Ya kisah-kisah para nabi itu. Orang soleh Nabi kan. Iya. Sahabat-sahabat Nabi. Karena tidak ada zaman yang baik itu zaman para Iya, Nabi dan para sahabat itu sudah sininya sudah cemar-cemar. Ya, Khairnas Al-Qarni itu ya. Ya itu. Kontaminasi dengan budaya, tetek bengek. Iya. Apalagi yang namanya masalah akidah gitulah. Waduh. Kita sangat benar-benar harus. Nah, landasan dalilnya adalah yang pertama surah Al-Ahzab ayat 21 ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau beliau ini landasan dalilnya di belakang ya. Penjelasannya dulu yang diawalkan gitu. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Surah Al-Ahzab ayat 21. Nah, ini sini menjelaskan bahwa Nabi menjadi suri teladan ya. Dan kalau kita lihat zaman sekarang ya sangat jauh gitu ya dari ingin mencontoh Nabi gitu ya gitu. Yang kadang-kadang ya jangan kalian mencontoh Nabi gitu ya. Kadang-kadang jangan hanya kita lah gitu. Keturunan kita, generasi kita sekarang contoh ke siapa gitu ya gitu. Sehingga ya perilakunya udah nggak karuan gitu ya gitu. Dengan tontonan, dengan dongeng-dongeng yang diceritakan kepada mereka kan, justru ini yang menjauhkan dari sunnah itu. Kecuali kalau tontonan-tontonan yang baik gitu ya. Tapi jarang orang tua yang mendekatkan pada tontonan yang baik itulah gitu. Ya kebanyakan ya acuh aja gitu, mau nonton apa serah gitu, silahkan gitu ya gitu ya. Padahal kadang banyak sekali yang bertentangan dalam Islam gitu ya gitu. Di tontonannya itu masih kadang lengah gitu ya. Nah, ini di sini diingatkan kembali bahwa Rasulullah itu suri teladan yang baik buat kita. Dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah At-Taubah ayat 24, agak panjang ya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wa wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah atau tempat tinggal yang lebih kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta jihad di dalamnya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Nah, sini juga menjelaskan bagaimana ketika nasihat-nasihat, misalnya nasihat untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, atau nasihat untuk berjihad, ya, tapi jihad itu nggak mesti perang ya gitu. Jihad itu kan maksudnya bersungguh-sungguh di dalam segala urusan ya gitu. Nah, misalnya nasihat-nasihat itu diabaikan dan lebih mengedepankan nasihat-nasihat yang keliru, misalnya keliru nasihatnya dari bapak, dari istri, atau dari anak-anak, atau dari keluarga, bahkan
harta kekayaan dan sebagainya gitu kan, yang kadang karena usaha gitu kan, nasihat-nasihat kebaikan itu diabaikan. Nah ini ya, sehingga orang itu tidak mengetahui aibnya sendiri gitu, sibuk karena sibuk dunia itu ya gitu ya, kebut dunia. Nah itu yang lebih beliau dekatkan di sini ya gitu. Nah juga perkataan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, rahimahumullahum ra'an ahda ilaina masawiyana. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada orang yang menunjukkan kejelekan-kejelekan kami kepada kami itu. Malah didoakan supaya mendapatkan rahmat orang-orang yang menunjukkan kejelekannya gitu ya gitu. Luar biasa gitu ya gitu. Sampai segitunya. Contoh seperti itu ya. Iya. Misalnya untuk tiba kita ya belum bisa, minimalnya kita kalau dijelekan orang, betul, kita bersabar aja. Nah itu. Bersabar aja, belum bisa melakukan, bersabar aja. Biarin memang kita nyatanya juga jelek, memang adanya itu. Sabar terus itu susah, masih belum. Maunya secara logis, secara emosi ya kita orang dia mau jelek, perasaan nggak enak masih ada, tidak ikhlas istilahnya. Iya pasti. Kembalikan diri saya memang jelek, diakui lah. Ya biarin, alam Allah yang akan menilai, karena orang. Iya betul. Itulah Allah yang akan menilai. Nah ini kan berkenaan dengan tadi kan, dari orang-orang yang tidak suka kepada kita, pasti kita akan tahu kesalahan kita gitu ya gitu. Pasti. Nah sini malah Umar itu kan mendoakan rahmat gitu ya buat mereka yang menunjukkan kejelekan-kejelekannya gitu. Terus sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman syakalahu ay buhu an uyubin nas. Alangkah bahagianya orang yang sibuk dengan perhatikan aibnya sendiri itu, daripada perhatikan aib orang lain. Riwayat Abu Naim dari Al Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Jadi jelas dia gitu. Bagaimana orang yang bahagia itu ya adalah orang yang senantiasa introspeksi diri gitu ya gitu. Jadi orang yang dilapangkan dirinya itu kan artinya dia terbuka ya. Oh, saya salahnya ini gitu ya gitu. Terbuka. Karena itu kan dijelaskan di dalam beberapa ayat kan, wa may yuqashuha nafsihi itu tidak hanya berkaitan dengan sedekah ya gitu, tapi berkaitan dengan dirinya, dengan hatinya juga sebenarnya kan. Karena hatinya merasa lapang ya. Gitu. Beda kalau hatinya tidak merasa lapang. Nah ini. Makanya yang beruntung itu kan yang dilapangkan ya gitu. Yasrah sadrahul Islam itu ya gitu ya. Nah situ. Sehingga dia dekat dengan terus mendalami ilmu agama gitu ya, ilmu Islam gitu ya gitu. Iya. Pemahaman dalam Islamnya. Kemudian juga dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali dikatakan la tuharrid wala takdob ida nabbahaka syakhsun an aibin minal uyub. Janganlah engkau merasa hina dan jangan marah jika seseorang mengingatkanmu atas salah satu aib-aib dari aibmu, dari berbagai aibmu ya. Jadi di sini diingatkan supaya kita jangan merasa hina juga ya itu. Tapi jangan marah juga gitu ya kalau kita diingatkan kayak gitu. Kebanyakan yang kita ini kalau mendapat saran kelihatannya memandangnya gitu. Orang itu baru seberapanya sih kok berani menasihati orang, padahal itu berdasarkan adalah syarat atau ilmu hadis atau Al-Quran yang ambil dari sana. Untuk mengambil itu dari ilmunya itu
Tapi kan kita tidak terpandang seperti itu, meskipun itu pembicaraan orang kecil, anak-anak, masalah sifatnya kebenaran harus kita menerima. Harus menerima yang namanya kebenaran. Kita dalam keadaan salah atau memang mati lupa atau gimana, ingatkan, ya butuhnya mah terima kasih aja. Terima kasih. Nah itulah namanya insanu makalul foto wanisian kan boleh jadi orang yang tua itu juga salah, orang yang tua itu diingatkan yang muda kadang-kadang tidak menerima atau yang dipandang oleh kita anak-anak tahu apa sih. Nah gitu ya. Gitu. Nah ini hikmahnya luar biasa ya. Luar biasa. Kita pelajari tentunya agar kita teringatkan akan aib-aib kita yang kadang-kadang sehari-hari kita lakukan gitu ya gitu. Insyaallah nanti kita lanjut di kesempatan berikutnya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.